Di suatu hari yang cerah, damai, sentosa. Cuk, beli. Cari apa bang? Mau beli itu bang, ayam goreng. Bayar pakai ini bisa bang? Lah, apaan nih? Lu udah gila ya? Gue udah gedein nih ayam dari dia masih telur. Gue potong, gue gorengin. Terus lu mau bayar gue pakai kertas lembar begini? Lu kira lu tuh siapa? Mau kaya lu? Pernah ngalamin kejadian barusan? Pasti nggak pernah. Karena ini yang bakal terjadi kalau lu beli sesuatu pakai uang kertas 2000 tahun yang lalu. Terus kenapa sekarang kita bisa pakai ini? Semua berawal dari zaman nenek moyang kita, dimana orang-orang transaksi pakai cara barter atau tukar barang. Contoh, bang, ini gue punya beras kalau dikukus bulan bang, dijamin 1000%. Terus, gue mau ikan lu bang, sok lah. Ini dinamakan coincidence of wants atau kehendak yang selaras. Dan ini menjadi syarat wajib kalau orang mau barter, dimana kedua belah pihak harus punya keinginan buat menyaim barang dari pihak lain. Kalau syarat ini gak terpenuhi, repot urusan. Contoh, bang, ini gue punya beras kalau dikukus. Oh, obesitas gak makan nasi. Contoh lain, kemarin lu mau nuker beras sama ikan gua kan? Kuy, gak mau. Ikan lu bau amis. Ntar ketek gua bau ikan. Terus gimana kalau udah gini? Salah satu solusinya dengan nyari orang ketiga yang bisa diajak barter. Jadi kayak, cuy, gua mau beras dia nih. Makan kalau nggak nasi itu kurang gitu. Lo mau ikan gua nggak? Kebetulan banget nih kan lu tukang jahit. Dengar-dengar tuh si PA bajunya bolong-bolong. Kita barter bertiga gimana? Ikan lu bau amis gak? Enggak. Sok lah. Transaksi model begini benar-benar sulit. Belum lagi masalah transportasi dan masalah kadaluarsa barang yang pengen ditukar. Karena bisa aja si petani tadi pengen beli ikan, tapi berasnya panen 100 hari. Sedangkan dalam 100 hari ikan-ikan sini lain udah pada busuk. Terus gimana kalau udah gini? Si petani harus pakai barang lain untuk bisa beli ikan-ikan sini lain. Kita namain barang lain ini third good. Wah, bener juga ya. Kan ini berharga ya. Terus nggak basi. Besok-besok gue pakai juga buat belanja. Karena semua orang setuju bahwa ini berharga. Third good ini jadi sering dipakai orang-orang untuk transaksi. Juga karena kemudahannya. Kita namain third good ini uang. Ini maksudnya. Bukan. Belum. Sabar. Uang itu bentuknya bisa apa aja. Selama orang-orang di area itu setuju. Contoh, sapi sering digunakan sebagai uang karena umurnya panjang, praktis, dan langka. Berapa umurnya bang? 10 tahun. Perawan? Contoh lagi, pas pertama kali orang Eropa pergi ke Amerika, alkohol dipakai sebagai uang. Contoh lagi, di Cina pas dinasti Zhou, alat-alat dan pisau dipakai sebagai uang. Contoh lagi, dan yang paling keren, batu kapur gede di Pulau Yap yang bentuknya kayak donat dipakai sebagai uang. Gua mau beli rumah. Punya lu ya? Iya bang, gua beli. Bayar pakai apa nih? Biasa, donat sakti. Mana dia? Itu di pohon rindang yang dekat rumah si Maman. Ntar lu ambil aja ya. Oh, ya udah tinggal aja di situ. Gampang lantar. Gua mau beli perahu. Punya lu ya? Iya bang, gua beli. Bayar pakai apa nih? Donat sakti. Mana dia? Itu di pohon rindang yang dekat rumah si Maman. Ntar lu ambil aja ya. Oh, sip. Slow. Dan gitu seterusnya. Karena batu itu terlalu berat, mereka nggak bawa kemana-mana. Diam aja di salah satu tempat dan orang-orang cuma ngingat batu ini punya si Paparyo, yang ini punya si Agus Botak, dan mereka pakai itu buat transaksi. Dan batu ini nggak gampang dicari. Mereka harus melakukan penggalian dan bawa pulang batu itu pakai perahu. Keluar, OMG, perahu kita udah mau terbalik. Waduh, kita bakal mati. Tapi kita selamat. Tapi batunya jatuh ke dasar laut. Tidak. Lu masih bisa hidup aja udah bagus, PA. Ada apa nih kawan-kawan? Kita mau bawa batu sakti, tapi kita diterjang badai tadi. Terus batunya mana? Ya di dalam situ lah. Dan yang bikin keren adalah ini padi seton bakal gue ya. Gue bayar pakai batu yang ada di dasar laut itu. Oh ya udah, ingetin itu batu udah punya gue ya. Yang bikin keren adalah batunya walaupun ada di dasar laut, tetap bisa dipakai buat transaksi. Bahkan selama ratusan tahun. Walaupun gak ada yang bisa lihat batunya. Keren gak tuh? Salah satu jenis uang yang paling lama dan paling tersebar di dunia adalah bukan emas, bukan perak, dinar, dirham, bukan, tapi kauri atau tengkuyung. Ya, benar gak sih nih terjemahan? Ya, lu cari sendiri dah di Google. Dia tahan lama, susah buat dipalsuin, dan dipanennya gak gampang, jadi bakal aman dari inflasi yang gak stabil. Dan gak lupa emas dan perak juga dipakai jadi uang. Ya, lu pada udah tahu dah, kisah sejarahnya paling banyak kita dengar dari hadis-hadis Nabi. Balik lagi, kalau dilihat-lihat sih gak ada masalah ya dengan kita pakai emas dan perak. Kita bisa belanja keperluan dengan nilai yang sesuai, tepat waktu, dan yang jual pun dapat keuntungan yang sesuai. Dan semua senang, tapi masalah mulai muncul saat lo mau transaksi dengan jumlah yang lumayan gede. Susah buat dibawa-bawa, dan sangat beresiko kalau dibawa lewat tempat yang banyak remannya. Orka ini. Lewat sini mah kena pajak bang. Oh gitu. Berapa? Ya semua yang lu bawa lah. Tidak. Aku dibegal. Tapi masalah utamanya muncul pas ekonomi sudah tumbuh sangat tinggi tapi uangnya udah habis. Emas dan peraknya. Negara pengen pembangunan tumbuh tapi emasnya udah habis. Belum lagi pas peperangan. Tiap negara bakal ada pengeluaran untuk biaya perang. Masalahnya apa yang bisa dikeluarin? Kan emasnya udah habis. Gue emang belum punya duit coy. Tapi kalau gue menang perang, gue balikin semua. Ya bukan itu masalahnya bos. Emas gue juga udah habis. Lagi ngapain sih lu pakai tawuran-tawuran gak jelas? Jagoan lu. Sekolah yang bener lu tong. Itu kalau emasnya yang habis. Kalau kita balik sekarang emasnya yang kebanyakan. Muncul masalah baru lagi.
Semua jenis uang termasuk emas dan perak akan mengalami inflasi berdasarkan jumlahnya di suatu tempat. Sekarang gini, kalau di Eropa semua orang punya banyak emas dan perak, harga-harga barang lain jadi naik. Atau dengan kata lain, nilai emas dan peraknya yang turun. Kalau lo biasanya beli kambing dengan harga 1 dinar, karena inflasi, kambing itu jadi seharga 2 atau 3 dinar. Jadi terjawab juga kenapa dulu 2000 gue bisa makan soto ayam udah sama ST dan traktir teman-teman gue. Sekarang buat perak aja kurang 1000. BTW mana uang kertasnya?